Kalau bicara tentang Anies juga, dengan apalagi dengan capres yang namanya Ganjar, kemarin saya bicara dengan Deddy Sitorus, dia tidak mampu menjawab saya kecuali kemampuan dia berteriak. Saya katakan begini, kita bandingkan saja di antara beberapa capres itu dengan rekam jejaknya. Satu, sebelum Anies menjadi menteri, sebelum dia menjadi gubernur, dia telah mendapat 7 penghargaan dunia. Sebelum menjadi menteri, sebelum menjadi gubernur, 7 penghargaan dunia. Oke, itu penghargaan yang sifatnya personal. Sebelum dia menjadi menteri, sebelum dia menjadi gubernur, dia telah menginisiasikan yang namanya Indonesia Mengajar, mengirim seluruh anak-anak muda terbaik di Indonesia untuk masuk ke pulau-pulau terpencil terpelosok, bersusah-susah di tempat yang sulit untuk menjadi guru di sana selama 1 tahun. Adakah tokoh-tokoh lain yang menjadi capres sekarang yang memikirkan Indonesia sebelum menjadi pejabat? Bisa dikatakan tidak ada, tapi Anies sudah memikirkan itu semua. Paparan pertama pada saat Anies menjadi menteri, paparan pertama pada saat dia menjadi Mendikbud, gawat darurat pendidikan Indonesia. Itulah paparannya. Dia membuka persoalan di mata publik. Dan apa yang dia lakukan? Yang pertama dia lakukan, dia membatalkan UN yang menjadi persoalan kita semua. Ujian nasional kan waktu itu menjadi momok. Itu satu. Yang kedua, dia menghapuskan perpeloncoan. Yang ketiga, dialah yang menemukan pengembalian uang 23 triliun yang salah sasaran dari Kemenq, yang kemudian dibalik beritanya oleh Sri Mulyani seolah-olah dia yang menjadi pahlawan. Padahal Anies tidak bicara lewat toa. Anies bicara sebagai kenegaraan, mengirim surat. Surat dikirim lalu dibalas bahwa ada temuan jumlah uang 23 triliun. Dari tanggal pengiriman surat dan jawaban Kemenq kan berbeda. Dan itu adalah faktanya, yang kemudian dicoba dibalik faktanya itu seolah-olah bahwa Kemenq yang menemukan. Dan itu juga kemarin yang dibukakan oleh Deddy Sitorus, yang saya tanya, kita beradu data saja, Anda jangan memfitnah. Apa yang dia katakan, kalau tidak memfitnah kan tidak enak. Artinya apa? Saya ingin katakan kepada teman-teman sini, dalam perdebatan-perdebatan itu tidak perlu kita berbicara negatif tentang calon lain, karena kita punya banyak hal untuk diangkat ke permukaan yang jauh lebih baik, jauh lebih hebat dari semuanya. Kapan pernah kita di Jakarta ini naik transportasi publik nyaman? Kapan pernah? Baru di masanya Pak Anies. Anda bisa melewati Tebet dengan nikmat. Anda bisa, jangan Sudirman Tamrin lah, itu udah sangat inilah. Anda bisa jalan kaki di Cawang dengan aman, Anda bisa lewat. Sayangnya kemarin terpotong Covid ya, kalau nggak sudah seluruhnya 600 km itu sudah total trotoar di Jakarta itu. Tapi karena ada koreksi sama Covid 2 tahun, maka tidak tuntas keseluruhannya. Dan banyak lagi. Yang keempat, saya ingin terakhir bicara tentang masalah pendidikan. Saya di Jakarta, lahir dan besar di Jakarta. Sekolah-sekolah di Jakarta itu yang menjadi transgender cuma 2, satu di Jakarta Pusat, satu Jakarta Selatan. Yang lainnya itu hanya follower. Selama ini kita secara persepsi SMA di Jakarta itu cuma SMA 1 sampai 11. Yang lainnya itu tidak menjadi rujukan. Dan sekolah-sekolah itu selalunya kelas menengah. Nongkrong di Blok M, Jalan Melawai dengan mobil yang diceperin, ban radial dengan sound system. Semacam itu. Dan sekolah-sekolah ranking itu rata-rata adalah kelas menengah. Apa yang dilakukan oleh Anies? Sekarang seluruh anak dari berbagai golongan bisa masuk ke SMA 8, bisa masuk ke SMA 1, bisa masuk ke SMA 4, bisa masuk ke SMA-SMA terbaik. Karena ada proses keadilan di sana. Yang selama ini tidak terjadi. Kita sudah langsung dibedakan secara struktur sosial lewat sekolah. Sekarang keadilan nyata jalan. Anak-anak miskin bisa masuk ke sekolah-sekolah terbaik. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang dia ngambil kebijakan itu dilawan oleh pendukungnya sendiri. Ibu-ibu marah di balai kota dan saya dengar kemarin, Pak Anies, kami mendukung Bapak. Jawaban Pak Anies, Ibu mendukung saya atau mendukung program saya? Kalau mendukung program saya adalah ini untuk keadilan. Ibu menjadi sekarang ini bisa bawa mobil, bisa apa? Sekolah yang menjadi estalase buat itu. Apa yang sudah dilakukan oleh Anies? Sekarang persoalannya di kita. Apakah kita menjadi relawan yang babel, rame-rame di forum-forum seperti ini, atau kita ingin bekerja keras turun ke bawah?
Kalau kita ingin menangkan Anies, bukan di sini forumnya. Kalau kita ingin memenangkan Anies, ini adalah baik dalam rangka konsolidasi. Tapi forum yang sebenarnya adalah turun ke desa-desa, turun ke gang-gang, turun ke kampung-kampung, bicara dalam bahasa mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat di sebuah video seorang perempuan mualaf. Lalu dia menyatakan pada saat itu doanya dia tidak terkabulkan. Setelah itu sekian lama kemudian dia baru paham kenapa dia tidak dikabulkan. Ternyata dia tidak serius dalam berdoa. Karena kalau orang yang serius dengan tujuannya dan berdoa dengan serius meminta kepada Allah, maka tahajudlah tiap malam. Mulai hari ini maka kita harus bertahajud selain kita berdoa untuk Anies. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Bang Geis. Jadi menurut abang kita ini nggak perlu lah kita pojok-pojokin calon lawan yang suka nonton film bokep dan sebagainya gitu kali Bang ya. Cukup tunjukkan saja prestasi Pak Anies ya dengan beragam penghargaan yang sudah diterima. Sahabat Aja Channel semua, Sri Mulyani hari-hari ini pasti sedang merasa gelisah ya. Ya, saya sih bisa merasakan nuansa batinnya hari ini. Tapi ya saya kira ini sebuah resiko dari seorang pejabat publik, apalagi yang sepak terjangnya sudah malang melintang ya, belasan tahun sebagai menteri. Bahkan sudah ke World Bank segala macam ya. Jadi saya kira Sri Mulyani cukup lah ya kekuatan mentalnya untuk menghadapi ini semua, karena mau tidak mau kita juga mesti memberikan memberikan kenyataan yang sebenarnya gitu, bahwa ketika ada keburukan, kebusukan, ya kita tidak boleh tinggal diam gitu. Tentu KPK, apalagi ya, kita saja sebagai rakyat jelata tetap nggak bisa diam. Nggak boleh diam, harus bicara, harus menggaungkan ini, harus memberisikan ini, harus memviralkan ini. Kenapa? Karena faktanya hari ini yang viral lah yang diproses. Kalau nggak viral, didiamin aja. Itu sudah menjadi sebuah pola dari kehidupan kita hari ini. Jadi kita melihat sebuah thumbnail di sini, Sri jahat, uang hantu 300 triliun di Kemenq ditutupi Sri Mulyani. Karena ada 200 laporan. Sekaligus 200 kali dilaporkan ke Kemenq oleh PPATK. Tapi jawaban Sri Mulyani, saya nggak tahu. Loh kok bisa? Nyangkut di mana? Di kantor pos security di depan. Kan suka ada yang begitu ya, ngirim surat, ngirim apa, ternyata nggak sampai. Tertahan di meja resepsionis kah? Ini saya kira harus dibongkar gitu. Nggak bisa lagi Bu Sri Mulyani ngeles gitu. Saya nggak tahu, saya nggak, itu bukan bagian saya, itu harusnya bawahan saya. Nggak bisa. Hari ini Ibu Sri Mulyani walaupun perempuan ya harus gentleman. Dan saya yakin bisa begitu. Jam terbangnya gitu loh. Sudah kemana-mana beliau. Ya kita lihat. Ini bahkan ada sebuah berita yang judulnya juga sangat mengerikan. Aroma bangkai makin menyengat. KPK temukan 134 pegawai pajak punya saham di 280 perusahaan. Ngeri nggak sih? Ya. Bahkan sebagiannya itu juga terlibat di konsultan pajak. Ya, pegawai pajak punya saham di perusahaan konsultan pajak. Jadi konsultan pajak itu tugasnya ngapain? Memberikan konsultasi, memberikan edukasi, atau mengakali, atau mencurangi. Nah, biasa nanti di sahabat SJ suka ada yang bilang, lah ini kan praktek dari dulu. Iya betul, betul. Dan ini justru walaupun itu dari dulu kan momentumnya hari ini. Ini momentum terbaik kita untuk membongkar sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya kebusukan-kebusukan
yang terjadi di Kemenq, di Ditjen Pajak, di Ditjen Bea Cukai dan semuanya.